Internasional Soekarno-Hatta adalah bandar udara terbesar dan utama di Indonesia. Bandar udara yang dibangun pada tahun 1976 dan pertama kali dioperasikan pada tahun 1985 yang menggantikan fungsi dari Bandar Udara Kemayoran dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Dengan pesatnya perkembangan dunia penerbangan komersial di Indonesia, pada tahun 1991, Bandar Udara Soekarno-Hatta membuka Terminal 2 yang kemudian menyusul dibangunnya Terminal 3 pada tahun 2009. Bandar Udara Soekarno-Hatta yang saat ini berada di peringkat 10 dalam daftar bandar udara terbaik di dunia yang dinyatakan dalam laporan Mega Hubs International Index. Pembangunan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ditetapkan dalam Grand Design yang merupakan pedoman pembuatan, perancangan, dan pengembangan yang mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 48 tahun 2008. Pengembangan dan pembangunan Bandar Udara Soekarno-Hatta mempunyai tujuan menjadi gateway of Indonesia yang tentu saja dengan kekuatan baru yang mampu bersaing, efektif, dan efisien baik dalam aspek operasional maupun komersial. Runway 3 yang dikerjakan oleh PT PP saat ini memang sudah beroperasi. Alhamdulillah setelah operasional runway 3 beberapa maskapai merasa terbantu, puas, pergerakan antrian di atas sudah berkurang, jadi kita bahasanya memuaskan pelanggan dalam hal ini airline. SED adalah unit divisi sendiri yang membangun pengembangan bandara, jadi khusus dia pengembangan bandara di bawah naungan PT AP 2 di seluruh Indonesia gitu. PP selaku kontraktor pelaksana mitra kerja kami membangun runway 3 dan satu lagi taxiway paralel. Kita bersinergi, kita bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Kita mulai dari membantu pembebasan lahan hingga perbaikan tanah ya, sampai dengan berdirinya runway dan operasi. Tentunya tim dari PP sangat solid bahasanya, bisa bekerja sama dengan AP2. Pada bulan Mei 2018, PT PP Persero Tbk Divisi Infrastruktur 1 mulai mengerjakan pengembangan runway 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta. Runway sepanjang 3.000 meter yang dibangun di atas lahan milik Angkasa Pura II dan lahan pembebasan seluas 216 hektar meliputi Desa Benda, Desa Rawaburung, Desa Rawarengas, dan Desa Selapajang. Dengan usaha pembebasan tanah warga sejak tahun 2002 yang sempat terhenti dan dilanjutkan kembali pada tahun 2016 sampai dengan 2018 yang dibagi menjadi 5 zona kerja dengan kondisi lahan yang berawa-rawa dan perkampungan penduduk dengan pembebasan lahan yang masih kurang dari 50%. Pada waktu kita masuk ke proyek runway 3 Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih bulan Juni, kita masih kendala dengan lahan yang belum bebas. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta ini terdiri dari 3 desa. Di Rawaburung ada sekitar 1.392 bidang tanah yang belum bebas. Lalu di Rawarengas ada 1.362 yang belum bebas. Sisanya sekitar 259 di beberapa desa di luar dari area bandara yang masih belum bebas. Pekerjaan pertama adalah pembuatan akses kerja dan pembersihan area kerja yang sebelumnya sudah direncanakan dengan 3 akses kerja yang kelak akses-akses tersebut menjadi pintu-pintu masuk untuk menuju ke 5 zona kerja.
Dengan data-data pengetesan dan orientasi lahan, maka tim engineering menyusun metode dan jadwal pekerjaan dengan perhitungan strategi yang positif dan berdampak positif pula dengan tetap memperhatikan dan berkompromi dengan pola tata cara adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat setempat di area terdampak pengembangan Bandar Udara Soekarno-Hatta. Pekerjaan dimulai dan kendala mulai terlihat. Kendala yang pertama ditemui adalah dalam pemetaan bidang-bidang yang telah dibebaskan oleh pihak Angkasa Pura II, bahkan sempat terjadi kesalahpahaman terhadap masyarakat sekitar area yang dikerjakan. Pekerjaan dihentikan oleh warga yang saat itu merasa dirugikan karena terkait rumah dan bidang yang masih terkendala terhadap pembebasan. Sedangkan tim Section 1 dihadapkan juga oleh kontrak pekerjaan yang menjadi target pembangunan runway 3, yaitu harus sudah merampungkan pembangunan runway 3 pada bulan Juli 2019. Berarti tim Section 1 hanya memiliki waktu kurang lebih 1 tahun untuk merampungkan pekerjaan runway 3. Akan menjadi waktu yang singkat untuk satu pembangunan landasan pacu jika nantinya akan banyak menemui kondisi-kondisi yang menghambat kinerja teman-teman pelaksana lapangan tim Section 1. Kami rakyat kecil, kami tidak punya siapa-siapa selain para pemimpin-pemimpin kami. Untuk itu, kami tidak menolak adanya pembangunan. Kami menerima pembangunan kami. Tolong ketika ada pengerjaan, lihat masyarakat kami terlebih dahulu. Kita ingin anak-anak kita sehat, kita ingin keluarga kita sehat, kami ingin negara kita ini besar. Ya, jadi beberapa kendala dari kita adalah kurangnya sosialisasi dari Angkasa Pura terhadap warga, yang mana ketika hanya jarak waktu berdekatan mereka baru dikasih tahu kalau ini akan dibebaskan. Itu menjadi masalah juga. Kedua, banyak bidang-bidang tanah yang masih bersengketa dan dengan progres project harus dikerjakan. Itu yang menjadi kendala sebetulnya, karena hak mereka belum terbayarkan, sedangkan secara progres kita harus melakukan pekerjaan. Itu saya. Kita mencoba persuasif, jadi hampir setiap hari kita turun ke lapangan, satu demi satu kita temuin, kita diskusi, kita coba cari jalan keluar. Ya alhamdulillah dari semua masalah kita bisa tangani dengan baik dan bisa terkejar target progres. Pada bulan Desember 2018, setelah gejolak warga yang pertama sudah diredam, terjadi gejolak warga lagi dengan menghentikan pekerjaan runway selama beberapa hari. Warga menuntut segera diselesaikannya masalah pembebasan tanah mereka. Warga merasa mempunyai hak atas tanah yang mereka dirikan bangunan. Warga meminta ganti rugi atas tanah dan lahan yang telah mereka tempati sejak dahulu. Namun, fakta dan kenyataannya adalah lahan yang ditempati warga masih banyak yang bersengketa atas kepemilikan, yang kasusnya masih dalam proses di pengadilan. Dengan perundingan dan pendekatan oleh tim Humas Section 1, gejolak warga bisa diredam dan pekerjaan proyek berjalan lagi seperti yang direncanakan oleh tim engineering. Pekerjaan pembangunan runway tetap berjalan dengan strategi mengutamakan area-area yang nantinya akan menjadi trase runway, namun tidak menyentuh area-area sensitif yang sangat rentan terjadi konflik dengan warga.
Pada bulan Mei 2018, pembebasan lahan baru mencapai 40%, sedangkan target yang harus dicapai untuk pembersihan area trase runway dan dilakukan metode soil improvement adalah pada Desember 2018. Dengan target yang begitu singkat, jika dibandingkan dengan banyaknya bidang lahan yang belum dibebaskan, maka tim Section 1 membentuk tim khusus yang diambil dari putra-putra daerah yang berpengaruh dari 3 desa yang terdampak pembangunan Bandara Soekarno-Hatta untuk membantu menangani masalah-masalah bidang lahan warga yang proses pembebasannya masih tertunda maupun yang masih bersengketa. Tim ini terbukti efektif bekerja dengan memberikan solusi-solusi dalam kondisi dan target waktu percepatan yang harus tercapai. Salah satu solusinya adalah dengan cara PTPP Divisi Infra 1 Tim Section 1 menyewa lahan-lahan warga yang masih dalam proses pembebasan atau dengan memindahkan warga yang lahannya sudah dilakukan pembebasan tetapi masih terkendala karena menunggu rumah penggantinya selesai dibangun. Solusi itu dilakukan agar area-area trase runway segala bisa dilakukan metode pekerjaan soil improvement. Pada pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta Section 1 digunakan soil improvement metode stone column untuk memitigasi likuifaksi, karena pada masa perencanaan dilakukan soil investigasi yang menghasilkan hasil di mana ada 1890 meter dari panjang runway 3000 meter yang memiliki lapisan pasir lepas atau lapisan pasir loose yang memiliki potensi likuifaksi, sehingga dipilihlah metode perbaikan tanah stone column untuk mencegah likuifaksi terjadi pada masa operasional runway 3. Sedangkan untuk metode perbaikan tanah PVD preloading digunakan karena pada masa perencanaan didapatkan dari hasil pelaksanaan soil investigation terdapat lapisan clay dan juga lapisan silt yang memiliki NSPT kecil di 2700 meter dari total 3000 meter runway. Lokasi lapisan tanah tersebut terdapat pada kedalaman 8-14 meter sehingga dibutuhkan sebuah metode perbaikan tanah untuk memitigasi penurunan di area tersebut. Sedangkan potensi penurunan yang berdasarkan perhitungan yang akan terjadi pada area tersebut adalah 20 cm sampai dengan 1,1 meter. Pembersihan dan pembongkaran rumah secara bertahap tetap dilakukan tim lapangan yang bekerja sama dengan tim humas lapangan. Sedangkan pekerjaan soil improvement juga mulai dijalankan sebagai metode awal yang sesuai dengan desain perencana pada pembangunan runway 3. Metode-metode perbaikan tanah tersebut antara lain, stone column adalah salah satu metode perbaikan tanah untuk meningkatkan daya dukung tanah dan mengurangi potensi terjadinya likuifaksi pada tanah bila terjadi getaran seperti saat terjadinya gempa bumi. Sedangkan prefabricated vertical drain atau disingkat dengan PVD dan preloading adalah metode yang dimaksudkan untuk mempercepat penurunan dengan mengurangi kadar air maupun kadar udara pada butiran tanah sehingga dapat mempercepat konsolidasi. Mesin-mesin stone column, si raksasa penembus tanah, gigantic tool, berjalan sebagaimana mestinya untuk mengejar target perbaikan tanah yang sudah dijadwalkan oleh tim engineering. Namun, alat-alat ini bekerja dengan suara dan getaran yang sangat keras. Alat yang bekerja mendesak bumi, lalu memasukkan batuan split untuk meningkatkan daya dukung tanah yang disiapkan menjadi landasan pacu, bekerja di lingkungan yang masih banyak rumah-rumah warga yang belum selesai masalah pembebasannya. Terjadi lagi protes warga terhadap pekerjaan tersebut, namun tidak sampai menghentikan pekerjaan tim Section 1 seperti demo-demo sebelumnya. Tuntutan warga yang terdampak pekerjaan proyek pembangunan runway 3 tentang lingkungan dan kesehatan direalisasikan oleh Divisi Infra 1 Section 1 dengan melaksanakan CSR atau Corporate Social Responsibility.
PT PP Persero Divisi Infrastruktur 1 sadar akan manfaat utama dari CSR yang salah satunya adalah potensi untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang kerap terjadi dalam hubungan antar perusahaan dan pabriknya. Dalam hal ini berarti tim Section 1 dengan masyarakat yang terdampak dengan pengembangan runway. Jadi pengobatan dan pemeriksaan gratis yang dilaksanakan untuk proyek pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta di Section 1 itu kita targetkan untuk warga-warga sekitar area pembangunan. Jadi kita laksanakan itu setiap seminggu sekali selama 2 bulan. Pekerjaan jalan perimeter utara yang baru dengan panjang 6.000 meter juga menjadi target dengan waktu yang sangat singkat untuk diselesaikan selain pembangunan runway 3. Jalan perimeter utara baru dibuat untuk menggantikan jalan perimeter utara yang lama karena jalan perimeter utara yang lama masuk ke dalam area pengembangan Bandara Soekarno-Hatta. Jalan perimeter utara lama masuk ke dalam desain connecting yang melintas menghubungkan antara runway 3 dan taxiway yang baru. Pekerjaan jalan perimeter utara baru dengan target pengerjaan 1 bulan juga terkendala oleh demonstrasi dan protes warga dikarenakan masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Mulai hari ini kita perang terhadap mereka. Kita perang terhadap kezaliman di negeri ini. Sebelumnya, pada tanggal 20 November 2018, warga area zona 3 menuntut segera dilakukan pemindahan makam warga tempat lahan makam yang baru. Warga melakukan protes dengan cara memblokade akses masuk ke dalam zona-zona kerja sampai tercapainya kesepakatan dengan pihak Angkasa Pura II. Penutupan lahan produksi proyek berdampak pada progres pekerjaan dan membuat waktu semakin sempit dengan target waktu yang semakin pendek. Kurang lebih 10 hari warga menutup semua akses kerja proyek runway 3 sebagai aksi protes mereka. Tim Section 1 bagian hubungan masyarakat segera mencari jalan keluar dengan menjadi penengah antara pihak Angkasa Pura II dan warga untuk menyelesaikan tentang pembebasan lahan dan pemindahan makam. Lahan makam yang baru akhirnya selesai dari birokrasi pemerintah daerah, maka PT PP Persero Tbk Divisi Infra 1 Section 1 Pembangunan Runway 3 berinisiatif untuk membantu proses pemindahan makam agar area makam segera bisa dikerjakan. Sampai dengan Januari 2019, pembebasan lahan sebesar 81,89%. Diperlukan metode lain untuk mendukung percepatan, dikarenakan jika menggunakan metode awal, perlukan waktu 179 hari pelaksanaan sampai dengan pekerjaan aspal. Target pembebasan 100% adalah tanggal 10 Maret 2019 dan target operasional runway 3 adalah tanggal 30 Juni 2019. Fakta di lapangan adalah pembebasan lahan mundur. Tim Section 1 terus berusaha mencari alternatif metode yang diharapkan menjadi solusi dari target waktu yang menjadi semakin pendek karena permasalahan pembebasan lahan. Dengan mengkaji berbagai macam metode, dipilihlah metode CMC untuk pengerjaan perbaikan tanahnya. CMC adalah singkatan dari Control Modulus Column. CMC atau Control Modulus Column adalah metode perbaikan tanah untuk mitigasi penurunan tanah dan mitigasi likuifaksi.
Kenapa menggunakan metode CMC? Metode CMC digunakan untuk percepatan penyelesaian runway 3 dan connecting guna memenuhi target operasional. Salah satu potensial problem di proyek runway 3 adalah masalah pembebasan lahan sesuai timeline mengalami kemunduran. Dari awal yang ditargetkan bebas di Oktober 2018 mengalami kemunduran sampai dengan bulan Maret 2019. Apabila menggunakan metode yang lama, yaitu metode PVD preloading dan stone column, itu akan mengalami kemunduran. Dikarenakan jika menggunakan metode tersebut, metode PVD dan preloading, paling tidak membutuhkan waktu sampai mengalami konsolidasi 90% 60 hari. Bisa lebih lama tergantung dengan kondisi tanah. Dengan alasan tersebut, tim proyek, MK, kontraktor, dan owner sepakat meredesain perbaikan tanah menjadi metode CMC dengan kajian teknis yang sudah disetujui oleh ketiga pihak. Alhamdulillah, tim proyek berhasil menyelesaikan target operasional, yaitu minimum operasi sekitar di bulan Juli 2019 dan insya Allah akan full operasi di Desember 2019. Memasuki bulan April 2019, tim Section 1 mulai mengerjakan jembatan di setiap penghubung antara runway 3 ke taxiway karena melewati saluran drainase 2 yang melintang dari barat ke timur sejajar dengan runway dan taxiway. Terdapat 4 connecting yang mempunyai target penyelesaian bulan Mei 2019 dengan total pemasangan 252 box. Setelah berjibaku dengan cuaca hujan, protes warga, dan metode-metode pekerjaan perbaikan tanah, proyek runway 3 masuk dalam pekerjaan pelapisan dan perkerasan. Pekerjaan lapisan subgrade ditargetkan selesai pada bulan Mei 2019. Waktu semakin mendesak, namun semangat tak pernah berhenti berkobar. Layaknya pasukan Spartan yang mempunyai semangat menyala-nyala, susah untuk dipadamkan. Pasukan yang selalu mempunyai strategi dan siasat yang gemilang. Jiwa-jiwa militan pasukan Spartan teradopsi oleh tim Section 1 dalam menerima tugas dan tanggung jawab untuk merampungkan setiap pekerjaan yang telah direncanakan target. Meskipun pekerjaan runway sudah pada tahap akhir, namun masih ada satu kendala besar, yaitu lahan yang berada di tengah-tengah teras runway dan bidang-bidang di kanan kiri teras runway. Pada awal saya ditugaskan ke proyek runway 3 Soekarno-Hatta, itu terdapat beberapa lokasi yang belum bebas. Di antaranya ada tempat pemakaman umum dan rumah-rumah di sekitar irigasi. Ada beberapa lahan yang kita melibatkan tim pembebasan dari kita. Untuk percepatan kemarin kita usulkan dengan metode CMC. Lokasi terakhir yang dikerjakan, target dari perusahaan waktu itu 30 hari kalender. Pekerjaan CMC ini memangkas pekerjaan preloading yang membutuhkan waktu 30 hari atau bahkan lebih, dan alhamdulillah 21 hari itu bisa diaspal. Tim lapangan alhamdulillah solid ya, mereka disiplin, kerja keras, dan ya alhamdulillah selesai. Bulan Juni 2019 menjadi penentu untuk menyelesaikan runway 3 dengan target bulan Juli 2019 harus sudah dioperasionalkan. Karena proyek runway 3 menjadi salah satu proyek strategis nasional, maka banyak pejabat-pejabat negara menginspeksi untuk melihat secara langsung bagaimana pengerjaan dan progres dari pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta.
bulan April, tepatnya 15 April 2019, pembangunan runway 3 dikunjungi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Ibu Paulina Banguningsi Pramesti, dan Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Beliau meninjau langsung pembangunan runway 3 didampingi oleh pejabat Angkasa Pura II, petinggi Divisi Infra 1 dan PT PP Persero Tbk. Bulan Juni, tepatnya 21 Juni 2019, saat itu bertepatan dengan hari lahir Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Beliau menyempatkan untuk meninjau langsung pembangunan runway 3 dan didampingi juga oleh pejabat Angkasa Pura II dan petinggi Divisi Infra 1 dan PT PP Persero Tbk. Dalam kesempatan wawancara dengan wartawan di dalam site pembangunan runway, Bapak Presiden mengutarakan bahwa kondisi runway 3 sudah siap untuk dioperasikan, walaupun masih dalam tahap operasional terbatas karena runway yang rencananya 3.000 meter saat ini selesai dibangun dengan panjang 2.500 meter. Untuk sisanya akan segera dirampungkan setelah persoalan pembebasan lahan warga selesai. Kunjungan Presiden RI dan seperti mendapatkan pengesahan bahwa runway 3 memang sudah layak untuk digunakan, maka dari pihak tim Section 1 Divisi Infra 1 dan Angkasa Pura II melakukan kalibrasi Airfield Lighting atau disingkat AFL System, yaitu sistem keamanan untuk pendaratan pesawat komersial di landasan pacu, yang kemudian dilanjutkan dengan respon time test, yaitu waktu reaksi untuk penanggulangan keadaan darurat di runway 3 Soekarno-Hatta. Dan keduanya memang lancar dan sukses dilaksanakan, tinggal menentukan untuk dilakukan pendaratan pertama agar memastikan bahwa runway 3 dengan jarak sementara 2.500 meter memang benar-benar aman untuk digunakan. 21 Juli 2019 menjadi hari bersejarah sekaligus penentuan kesuksesan pembangunan runway 3 oleh tim Section 1 Divisi Infra 1 PT PP Persero Tbk. Tes proper flight, yaitu pendaratan pertama runway 3 oleh pesawat uji coba yang disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Ibu Paulina Banguningsi Pramesti. Tes proper flight sukses dilaksanakan. Pesawat penguji melakukan landing dan take off di runway 3. Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi pada kesempatan itu juga menegaskan bahwa runway 3 secara teknis sudah siap untuk digunakan setelah dilakukan sosialisasi pada maskapai penerbangan dan disempurnakannya standar operating procedure atau SOP. Setelah semua disempurnakan, maka pada 15 Agustus 2019 dilaksanakanlah pendaratan pertama oleh pesawat komersial NAM Air yang terbang dari Pontianak dengan tujuan Jakarta. Hari itu sekaligus meresmikan bahwa runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta beroperasional secara terbatas untuk penerbangan komersial dan menjadi sebuah kelanjutan pekerjaan bagi tim Section 1 Divisi Infra 1 untuk merampungkan sisa runway yang berjarak 175 meter karena masih dalam proses pembebasan. Area tersebut terletak di ujung runway sebelah barat. Bulan Agustus 2019 tercapai kesepakatan antara warga yang lahannya terkena pembangunan runway 3 di area ujung barat runway 3, maka langsung dilakukanlah pembersihan area, pembongkaran rumah-rumah warga, penimbunan kolam-kolam, dan perataan area yang disesuaikan pada runway 2.500 meter. Kali ini yang menjadi kendala besar bukan lagi cuaca hujan dan protes warga, namun akses pengerjaan lahan karena runway 2.500 meter sudah menjadi area airside atau area terbatas. Kita menyebutnya dengan runway 3000, yaitu site area pembangunan sisa runway yang berjarak 175 meter. Pekerjaan dengan target bulan Desember 2019 harus sudah selesai dan rapih untuk kembali dilakukan kalibrasi AFL di bagian threshold 06. Seperti halnya runway 2500, perkerasan sudah terhampar, aspal sudah tergelar, kalibrasi dan semua lampu AFL juga sudah sempurna terpasang. Para Spartan Infra 1 Section 1 bekerja tak kenal lelah, terus mengejar target percepatan untuk runway operasional penuh. Dan pada akhirnya, tepat di bulan Desember, target pekerjaan runway 3000 meter tercapai.
Desember 2019, Angkasa Pura II menyatakan bahwa runway 3 resmi untuk operasional penuh. Hari ini kita semua sepakat mengoperasikan runway 3. Ada sekitar 64 movement ya. Mendukung operasional runway 2 yang dinyatakan pada konferensi pers yang diadakan di gedung JATSC, Jakarta Air Traffic Service Center. Jadi kebanggaan dan sekaligus pengalaman yang positif bagi PT PP Divisi Infra 1 dan khususnya tim Section 1 sudah menaklukkan segala tantangan dan kendala dengan tetap fokus pada kecepatan waktu yang sesuai dengan target. Kita adalah anak-anak bangsa yang selalu mempunyai semangat yang berkobar tiada padam, selalu berkarya untuk kebesaran dan kemajuan negara Indonesia.